Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Meme Prabowo Jokowi, kebebasan atau kebablasan, dengan narasumber penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Profesor Henry Subiakto. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia Herianto. Pembawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat. Anda kembali menyaksikan program kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Wifi. Ini kalau dilihat-lihat malam ini banyak sekali mahasiswa yang hadir di studio kita ini. Warna-warni studio kita ini. Sama seperti pembahasan kita pada malam hari ini yang juga melibatkan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Wah, tapi kurang semangat sekali lagi lah. Hidup mahasiswa. Wah, itu dong. Oke, cocok nih tema malam ini karena kita di Dua Sisi malam hari ini kita akan membahas nih ya. Cukup ramai diperbincangkan, viral juga di media sosial. Meme Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo yang adegannya nggak enak saya untuk mengungkapinnya. Teman-teman pasti semua udah tahu lah ya. Oke. Tapi kalau saya sih rasa cukup lah penyelesaian kasus ini dengan restoratif justice. Mahasiswa ini cukup dibina saja, Pi. Oke. Karena Dibina ya kan saja, sudah ditangguhkan begitu. juga toh penahanannya. Oke. Jadi Anda sepertinya ingin membawa narasinya, ya ini berlebihan, jadi tidak usah ditersangkakan. Begitu maksudnya? Betul. Ini kepala negara kan? Iya kan? Ini kan digambar kepala negara dan mantan kepala negara. Mereka sedang bertugas. Ada yang juga sudah membuahkan bukti kerja nyatanya juga. Ya kita sebaiknya ya berhati-hati ya, kita hormatilah para kepala negara ini begitu loh. Oke, tapi kalau saya lihat dari perspektif mahasiswi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain dari ITB ini sih bentuk kebebasan berekspresi, berpendapat yang ingin disampaikan. Nah, nanti kalau ini benar-benar menyentuh apakah undang-undang yang dikenakan terhadap mahasiswa ini sudah sesuai atau belum, ya nanti itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Bentuk kebebasan berekspresi, setuju, tapi jangan kebablasan lah. Udah, kita bahas malam ini di Dua Sisi. Baik. Saya ingin mengundang narasumber dari pihak saya, ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Oke, saya juga akan mengundang Prof. Henry Subiakto untuk membahas, ini adalah salah satu perumus dari Undang-Undang ITE ini sendiri. Selamat malam, Arianto. Silakan, Pak. Oh ya, kita perlu juga menyampaikan ada juga yang sudah hadir bergabung bersama kita, Wakil Ketua Umum Prabowo Jokowi Mania, Bang Andi Azwar. Oke, saya ingin memulai dulu. Prof. Henry, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, sudah tepatkah langkah Polri mentersangkakan dan meskipun sudah ditangguhkan penahanannya? Silakan Pak Arianto. Nah, baik, kalau pandangan saya adalah penyidik ya. Ya. Saya melihat kemarin tanya prosesnya bagaimana ya. Saya tanya pada diri cyber bahwa itu rupanya ini pelaku ini, adik mahasiswa ini ditangkap kemudian diperiksa kan gitu kan. Nah, saya sebagai penyidik dan dulu saya yang menyusun perkap itu bagaimana cara menyidik Perkap Kapolri kasus ya. ya. Proses penyidikan itu ya. Kalau untuk pasal-pasal yang twilight ya itu jadi bisa apa tuh kayak permen karet gitu ya. Ini penafsiran ini kan penafsiran apa tuh, apakah ini suatu kebebasan? Ya. Apa tuh kebablasan gitu ya, melanggar undang-undang apa tidak ya. Betul. Nah, penyidik itu dasarnya adalah pada pasal yang ada di dalam undang-undang. Bergeraknya berdasarkan dari undang-undang. Nah, sepanjang pasal itu ada, maka itu dia akan terapkan. Nah, di sini mengenai pasal, saya tidak tahu persis apa pasal yang dijatuhkan untuk itu ya. Ya. Sepanjang di dalam itu ada pasal yang ditafsirkan bahwa ini memenuhi unsur, maka penyidik pasti akan mencari alat untuk memperkuat unsur-unsur itu. Memenuhi unsur-unsur tersebut. Ya. Di antaranya? Dalam hal ini karena penafsiran pasal ini sangat Yang tadi karet itu. karet gitu. sana sini, Ya. penafsirannya masih beda-beda kan. Ada dua ahli hukum penafsirannya beda-beda. Bisa saja berbeda. Bisa. Makanya itu sebelum polisi melakukan penangkapan, dia pasti akan nyari saksi ahli. Melibatkan.
panggil saksi ahli. Panggil saksi ahli. Kemudian kita tanya, Pak, ada begini ini. Ini sebelum ditangkap ya? Ya, sebelum ditangkap. Kan itu kalau nangkap itu udah penyidikan. Gitu. Oke. Ya, jadi mesti panggil saksi ahli, lihat, oh ini Pak, ini kira-kira melanggar enggak, memenuhi unsur enggak. Oke. Kalau saksi ahli mengatakan, oh ini memenuhi unsur untuk itu. Sudah punya satu alat bukti dong. Oke. Dan kemudian datanya itu yang ditanyakan tadi Yang itu beredar satu meme-nya alat bukti itu ya? lagi kan. Oke. Terus kemudian pelakunya ada, berarti kan cukup untuk alat bukti yang awal itu. Disitulah maka mulai penyidikan. Jadi polisi tidak asal tangkap aja gitu kalau untuk pasal-pasal. Jadi polisi tidak kebablasan ya? Ya, Ini bukan pengguna medsosnya kebablasan, tapi Bukan, polisi jangan sampai kebablasan juga. bukan, gitu. bukan kalau polisinya bukan kebablasan. Tapi? Ya, berlebihan, eksesif. Oke. Ya. Kalau mahasiswanya itu yang menyampaikan itu mungkin kebablasan istilahnya ya. Oke. Karena apa? Bebas, tapi kemudian sebebas-bebasnya sehingga dia tidak memikirkan itu etika, apakah itu menghina ataupun membuli ataupun menimbulkan kebencian dan sebagainya itu. Itu memang direm dengan undang-undang itu menurut saya sih. Oke. Ya gitu. Nah, tapi supaya tidak dibilang nanti kriminalisasi gitu ya. Itu tadi penyidik harus hati-hati dalam menerapkan pasal ini. Apakah memang pasal ini memenuhi syarat apa enggak ya tindakan ini? Dia mesti nyari ahlinya, bukan penyidik sendiri. Walhasil Ya. sudah tersangka. Ya. Bahkan sempat Kalau ditahan sudah juga cukup, meskipun ditangguhkan. Kalau sudah cukup, maka kemudian pasti akan diperiksa. Artinya sudah terpenuhi dan memenuhi. Oke ya, diperiksa. Tapi ternyata kan kemudian di luar gaduh kan, Ya. banyak pendapat beda-beda kan Ya. gitu kan. Ya. Yang ini menuntut ini, yang ini apa. Bahkan dari DPR sendiri menuntut ini dikeluarkan, menjamin supaya ini diselesaikan RJ dan sebagainya itu. Nah, disinilah kemudian ya polisi untungnya itu ya tahun 2019 dia sudah menerapkan perkap restorasi justice. Ya. Kalau kita saklek pada undang-undang KUHP ya, oh enggak seperti ini. Baik Pak Arianto, ketika restoratif justice ini diberlakukan, apakah otomatis proses hukumnya juga berhenti? Atau Ya, seperti gini. apa? Baik. Restorasi justice itu kan suatu sistem hukum ya, di mana penyelesaian suatu kasus pelanggaran yang dianggap pelanggaran hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat itu, maka konsepnya adalah tidak diselesaikan pada penghukuman, tetapi yang penting kerugian korban kembali, kegaduhan masyarakat kembali, masyarakat tidak ribut, itu diselesaikan secara Baik. itu lebih baik gitu. Ya. Oke. Baik, saya ingin ke Prof. Henry nih, salah satu perumus dari Undang-Undang ITE ini. Ini kan mahasiswa ini dikenakan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan di dalamnya. Kemudian ada pasal 51 ayat 1 di situ tentang manipulasi data. Apakah ini merupakan pasal yang tepat dikenakan ke mahasiswa ITB ini? Coba, kalau misalnya yang ciuman itu foto saya sama Anda, kira-kira dikenakan pasal Yang sama apa enggak 27 ayat yang sama atau Ya. tidak? 27 ayat 1 dan kemudian pasal 35 atau tidak? Oke. Kan belum tentu. Belum tentu. Karena ini Kayaknya, kepala negara. kayaknya yang ribut kan gara-gara kepala negara. Betul. Ya. Tapi kan ini sebenarnya kalau Undang-Undang ITE yang pasal 27 ayat 1 dan pasal 35 itu nggak ada relevansinya dengan kasus ini. Oke. Dengan yang dibuat oleh Oh oknum mahasiswa. iya, itu Kenapa Anda adalah bisa katakan pelaksana itu tidak ada relevansinya? gini. Pasal 27 ayat 1 itu adalah digunakan untuk mereka-mereka yang melakukan pelanggaran kesusilaan. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau juga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan. Oke. Melanggar kesusilaan itu apa? Itu adalah sebenarnya Itu kalau bunyinya kita ya? pendeknya, itu pornografi. Oke. Yaitu ketelanjangan, itu kan aktivitas seksual, atau juga menunjukkan bagian-bagian alat vital. Oke. Gitu. Apakah telanjangan? Apakah itu aktivitas seksual? Tapi gini, apakah ciuman itu bukan aktivitas seksual? Kalau yang dilakukan Anda sama saya misalnya, apakah akan kena pasal itu? Itu kan karena ada rombongan yang pembenci kelompok sini, ada rombongan yang Afiliasi pecinta. politiknya kental, Iya. begitu. Ada nuansa unsur politik. Ada nuansa unsur politik. Yang kedua adalah dalam bangsa kita ini sekarang ini sangat mudah ingin memidana orang. Terus kemudian teman-teman Pak Arianto itu paling mudah untuk menahan orang. Kenapa? Berkali-kali. Padahal yang namanya penghinaan, ya kalau itu dianggap menghina presiden, Iya. atau fitnah, Oke. atau pencemaran nama, penghinaan itu kan bab besar. Ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Oke. Itu nggak ada lagi pasal yang memperbolehkan untuk menahan.
Saat ini? Saat ini. Jadi orang bebas-bebas saja melakukan fitnah, Untuk terus menahan ya, pencemaran Bukan nama baik. bebas, Untuk tidak menahan. boleh ditahan. Tidak boleh Oke. ditahan. Artinya di proses hukum boleh. Tapi tidak Oke. ditahan. Tapi tidak boleh ditahan Karena di bawah 5 tahun. Karena kami dulu ya tahun 2016 sudah Silakan, menurunkan ke menjadi 4 tahun. Baik. Karena memang banyak sekali oknum-oknum itu sukanya itu menahan. Karena menahan itu seksi. Oke. Banyak orang yang pesen untuk ditahan. Gitu loh. Jadi yang dilakukan kemarin pesanan maksud Anda gitu? Banyak. Oke, Dalam Pak Rianto, kasus- benar nggak seperti itu Pak Rianto? Oh, baiklah ya. Kita bicara di sini ya, jangan bicara asumsi. Tapi kalau kita bicara teori, ya pakai teori. Jangan dugaan-dugaan itu tadi. Saya sebagai polisi ya, kalau seandainya polisi itu paling suka menahan, saya juga polisi juga, Pak. Tapi polisi itu bisa menahan kalau syarat-syaratnya dicukupi. Nah, dalam hal ini gitu ya, pelanggaran itu penyidik menilai bahwa itu syarat-syaratnya mencukupi untuk itu. Untuk apa? Makanya- Untuk Dan dia menahan itu untuk penyidikan kan. Oke. meskipun tadi kata Pak Prof Henry katanya sudah tidak lagi harus ada penahanan di situ. Kalau sekarang memang Siapa sudah bilang? pasalnya karena sudah diturunkan menjadi Siapa 4 bilang tahun, nggak ada penahanan? kuhapnya tidak Siapa bilang nggak ada memperbolehkan. penahanan, Prof Itu Henry? pasal itu karena yang diterapkan kan pasal itu toh. Oke. Kemudian penyidik menganggap itu memenuhi syarat, ya ditahan. Kalau ditahan itu tidak sah gitu ya. Kalau menurut KUHP ya di pra-peradilan bunyinya kan gitu. Oke. Kan gitu kan. Nah, gitu. Makanya penyidik ya ditahan aja gitu untuk kepentingan penyidikan gitu. Terus tadi saya ingin menanggapi yang tadi ya. Kesusilaan itu kan telanjang kan gitu kan. Tapi saya ingin tanya Prof. Kalau orang ciuman di depan muka di tempat umum, kalau di barat mungkin itu biasa. Tapi coba kalau itu ciuman di adat-adat kita itu, Pak. Apakah itu suatu nggak melanggar susila? Nah, Ya. itulah itu saya ingin menyampaikan ya. Penafsiran itu sangat itu, Pak. Makanya itu kita sebelum menangkap apakah itu masuk dalam itu masuk kesusilaan apa tidak, kita tanya saksi ahli. Baik. Nah, kalau saksi ahli mengatakan tidak, pasti kita tidak akan mengatakan itu sebagai memenuhi unsur. Itu alasan kami supaya tidak dianggap bahwa polisi itu Ya. asal senang ada apalagi ada Jadi begini, penahanan begini, itu. Pak Sorry, saya Rianto. tidak bisa menerima itu, Prof. Kalau Ini itu adalah ada hasil pandang kajian. Jadi Ya. gini, Itu bukan kenapa bukan asumsi ya, hasil bukan kajian ya. asumsi, Oke, hasil silakan. kajian ketika Bu Prita Mulyasari. Jadi mulainya dari Prita Mulyasari. Korban pertama Undang-Undang ITE itu Prita Mulyasari tahun Oke. 2009. Betul. Dari 2008 Ketika dia mengungkapkan diundangkan, unek-uneknya ya. 2009 udah kena Prita Atas sebuah Mulyasari. layanan. Itu juga ditahan. Ya. Lah terus kemudian ada macam-macam. Oke. Itu juga penahanan itu berkali-kali. Akhirnya lalu diputuskan bahwa ini harus diturunkan ini. Pasal pencemaran nama baik, penghinaan itu turunkan. Diturunkanlah ketika revisi pertama tahun 2016. Itu. Awalnya itu kajian-kajiannya banyak, turun jadi 4 tahun. Oke. Sehingga sekarang kalau ada orang ditersangkakan memfitnah, mencemarkan nama baik, nggak bisa lagi ditahan. Karena cuma 4 tahun. Kecuali KUHP-nya diubah. Karena KUHP jelas bahwa kalau tersangka itu sanksi pidananya itu di atas 5 tahun, Oke. Prof. penyidik boleh menahan. Baik, Prof. Tapi kan gini, yang dikenakan ini kan 45 ayat 1, 6 tahun, denda 1 miliar. Kemudian 51 ayat 1, Iya. ini kan 12 tahun, dendanya 12 miliar. Iya. makanya kan akhirnya di atas 5 tahun, Saya seolah-olah kan makanya masuk ditahan. penahanan Saya kan tersebut masih ya. Betul. bicara mengenai pasal pencemaran nama Oh, baik, baik, penghinaan. Nah sekarang itu kan tidak bisa dipakai. Ya, nah sekarang kita ke ITE-nya, silakan. Lalu muncul semuanya ITE itu. Ya, oke, Yang kita silakan. bahas ini ITE. Betul. Lalu muncul pasal 27 ayat 1 yaitu mengenai melanggar kesusilaan. Ya. Melanggar kesusilaan itu pengertian sempitnya yang sudah disepakati dan itu ada di pasal 27 ayat 1 penjelasan yang undang-undang terbaru nomor 1 tahun 2024. Itu adalah pemahamannya adalah tentang pornografi. Apakah Kalau anak itu sorry ya, tujuannya- Prof ya. Ah. Kalau orang ciuman laki dengan laki, kalau Sebentar, kemudian Pak, sebentar. Saya kalau jelaskan ini dulu. saya yang mengenai masalah pornografi itu, Pornografi dulu ya. kalau itu dikonotasikan sebagai LGBT gimana coba? Suatu penghinaan kan itu seakan-akan kan? Karena itu Penghinaan atau gambar itu. Ini persoalan penghinaan atau persoalan Saya tidak tahu lah. Yang penting itu menimbulkan kegaduhan orang banyak. Menimbulkan Ada kegaduhan di situ ya. Iya dong. Kan jadi sekarang ini kalau kita memberikan suatu apapun yang terjadi dan itu kemudian menimbulkan kegaduhan ya gitu. Itu patut dikoreksi. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Prof
Henry, tadi kan Anda menyatakan bahwa di pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah dan seterusnya itu sudah ditekan ke 4 tahun. Nah, tapi kan yang disangkakan kepada mahasiswi ITB ini adalah pasal 27 dan 35 gitu ya. Dijuntokan pasal 45 dan 51, hukumannya di atas 6 tahun, yang satu dendanya 1 miliar, satu lagi 12 tahun, dendanya 12 miliar. Artinya di atas 5 tahun semua nih, makanya akhirnya ditahan dan ditersangkakan. Nah, menurut Anda gimana Kalau pasal ini? 27 ayat 1 tentang melanggar kesusilaan atau pornografi itu dikenakan hanya gara-gara gambar orang ciuman. Ya. Padahal di media sosial itu persenggamaan begitu banyak, ya kan? Kemudian orang yang open BO dengan telanjang-telanjang dan sebagainya yang sange-sange. Mohon maaf, Jadi saya kalimat sebenarnya itu mungkin kita artinya saya setuju kalau Kita memang pilih-pilih, tuh Polri itu ingin menegakkan undang-undang ITE, itu loh. Jangan yang ini kan masih samar ini. Masih ada abu-abu antara kalau namanya ciuman itu ada hubungan seksual atau tidak, kan gitu kan. Walaupun dikatakan wah ini melanggar norma dan norma kesusilaan dalam artian norma moral, etika. Ya. Moral dan etika ya. Saya mengatakan mahasiswa ini secara moral dan etika bermasalah. Oke. Ya. Tetapi undang-undang ITE tidak memidana orang melanggar etika, gitu loh. Pidana ITE itu betul-betul untuk pornografi yang tujuannya adalah menciptakan orang itu terangsang atau orang untuk melakukan hubungan-hubungan seksual gitu loh. Itu sementara anak ini kan tujuannya bukan itu, tujuannya adalah mengkritik ketika dua orang presiden ke-7 dan ke-8 itu yang harusnya itu sudah terpisah karena masing-masing memiliki kewenangan masing-masing dan selesai. Kok terlalu dekat sehingga lalu dikritik dengan karena dia orang seni, dia orang seni dari jurusan seni dan Desain. desain. Maka dibuatlah dalam bentuk seperti itu. Kok seperti orang pacaran gitu loh. Ini kan ekspresi sebuah seni. Jadi ini Dan kebebasan ekspresi yang kalau Anda anggap seperti tidak kalau seperti ini kebablasan. kemudian ditahan sudah ditangguhkan kan? ya ditangguhkan itu kan karena ada permintaan. Justru menahan itu sendiri walaupun ditangguhkan itu adalah penerapan undang-undang ITE salah. Salah, oke. Gitu loh. Oke, baik, silakan Pak Rianto. Karena pertama dia mengenakan pasal 27 ayat 1 yang kemudian mengenakan juga pasal 35 ayat 1 dengan juntonya 51. Itu dua konsep pidana yang berbeda. Apa bedanya? Oke. Kalau yang namanya 27 ayat 1 itu yang disebut sebagai computer related crime, kejahatan menggunakan komputer. Baik. Namanya porno itu sejak dulu sudah ada, cuman sekarang pakai komputer, pakai internet. Elektronik tadi Elektronik, gitu ya? pasal baik. 35 lain lagi. Pak Rianto. Itu tadi yang diterangkan oleh profesor tadi itu kan cara menafsirkan. Tadi orang satu ya menafsirkan, wah ini kan suatu kritik, gitu kan? Itu penafsiran dari persepsi profesor. Yang cinta dengan orang yang menyampaikan kebebasan berekspresi tadi. Nah kalau penafsiran dari orang-orang yang lain, Pak, yang bunyinya wah ini kok digambar Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu, Pak. Itu kalau yang digambar Bapak mungkin ya nggak akan terkenal, nggak akan orang tahu itu bahwa itu Pak ini nggak jadi masalah. Tapi dengan digambar Pak Prabowo dengan Jokowi itu siapapun orang tahu itu Prabowo dan Jokowi. Loh kok cium-ciuman, LGBT dia. Otomatis kan jadi rame. Nah, polisi Pak. Menyaringnya mana yang perlu ditindak sama tidak itu, kita pakai patroli cyber. Jadi kita dalam rangka mengendalikan supaya di dunia maya itu tidak gaduh dan kemudian timbul pertentangan antara kelompok satu dengan yang lain gitu. Maka kita patroli. Kalau kira-kira ini sangat mengganggu itu mengganggu ketertiban gitu ya. Kalau tidak sangat parah, kita langsung take down itu paling cuma tidak diinikan. Tapi kalau parah sekali, kita harus tindak itu. Nah, sebelum menindak kita tanya dulu saksi ahli. Kategori parah dan tidaknya seperti apa? Tanya saksi ahli. Tapi kalau keparahan itu kan kita lihat bisa melihat Pak rame di ini. Ini otomatis kan yang gara-gara Pak Jokowi dikinikan dengan Pak orang rakyat biasa saja tersinggung Pak. Itu sebagai presiden kita. Mungkin saya bisa tambahkan nggak satu? Apa tuh? Boleh, silakan. Masalahnya begini juga. Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi, mereka ini kan simbol negara, kepala negara gitu. Kepala negara dibegitukan, ini akan presiden buruk untuk kedepannya. Orang akan melakukan hal-hal yang terus-menerus seperti itu gitu loh. Makanya penegakan
yang dilakukan oleh cyber police ini kita patut apresiasi. Tinggal bagaimana penerapan dari pasal-pasal tersebut. Ya, kita serahkan kepada para penyidik. Beliaulah yang ahlinya. Itu dari saya. Oke. Jadi pasal sudah tepat menurut Pak Arianto. Saya menyatakan ya udah tepat. Kenapa? Karena penyidik berani menyentuhkan dia sebagai penyidikan. Tadi bilang tidak. Itu sudah Pak beliau akan mengatakan penafsirannya kan. Kita menafsirkannya juga pakai profesor, saksi ahli. Mengatakan itu tepat. Makanya kita berjalan terus. Itulah makanya di sini karena perbedaan penafsiran inilah yang menimbulkan kita itu jadi gaduh. Nah di sini saya perlu menerangkan bahwa kenapa kok jadi beda penafsiran itu tadi polisi kok katanya main tahan bukan kita tuh nggak ada untungnya nahan seorang mahasiswa itu Prof nggak ada untungnya. Perbedaan. Cuman kalau kita tidak menindak itu Baik. nanti kita disalahin juga polisinya membutakan diri. Baik. Salah ya? Ya. Iya gitu. Oke, ketika kita melihat ada perbedaan penafsiran, ini masing-masing ahli, profesor masing-masing punya pola pikir yang berbeda. Ini yang terus akhirnya kan banyak yang menyatakan bahwa ini undang-undang ITE ini undang-undang yang penuh dengan pasal karet nih. Kan banyak gitu akhirnya karena itu tadi bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Karena sekarang ini kan era digital. Era digital, kemudian di dunia digital itu ada yang namanya cyber war, perang cyber. Oke. Bahkan ada Peter Singer tuh nulis bahwa media sosial itu seperti senjata untuk berperang. Perang komunikasi. Yang perang siapa? Mereka-mereka yang suka politik ini loh. Ada yang Jokowi mania lawan apa ini, kelompok yang anti dan sebagainya. Kan itu yang perang. Lalu melaporkanlah mereka yang tersinggung ini. Polisi tertekan oleh laporan-laporan itu untuk kemudian juga tadi kan kalau nggak melaksanakan. Padahal yang namanya undang-undang ITE itu bukan untuk itu. ITE itu bukan untuk itu, apalagi pasal Kita 35. bukan melaksanakan karena tertekan oleh kekuatan, bukan Prof. Kita akas kewajiban karena di dalam undang-undang itu tertulis itu. Kalau kita tidak menerapkan saya tahu undang-undang itu, kewajiban, tapi persoalannya adalah bahwa ITE itu bukan untuk ngurusi orang-orang yang seperti itu. Untuk apa jadinya? Kalau misalnya namanya pornografi, itu yang bisa lebih merangsang masyarakat itu harus ditangani. Untuk itu sebetulnya. Iya, untuk itu. Coba pornografi seperti apa sekarang? Oke. Apakah ini yang belum jelas antara Jauh lebih porno, masif daripada belum ini. jelas antara porno dan tidak, hanya gara-garanya adalah karena politik. Politiklah yang akhirnya membuat undang-undang ITE ini tarik sana tarik sini, ini politik gitu loh. Oke. saya Coba belum kalau dapat misalnya tadi kan berbeda. yang melakukan bukan Pak yang bukan kepala negara. digambarkan bukan kepala negara kan tidak. Oke. Undang-undang Begitu. itu Oke. Prof, undang-undang itu dibuat untuk kepentingan umum, bukan untuk khusus ini saja. Demi ketertiban umum, demi Makanya keadilan. Pak harus anak buah Bapak atau teman-teman adik-adik junior Bapak itu suruh ngurusi yang sange-sange itu Pak. Itu Maaf, Dan Prof. sekarang ini Bahasanya, Bahasanya Prof. malah Bahasanya, saya. Prof. Oke. Kalau begitu Bahasa itu namanya diperhalus lagi lah. itu bukan Saya nggak nggak tahu ilmiah sana itu itu caranya Oke, kayak oke. gitu. Terlalu vulgar, Nyari yang oke. lain Baik. gitu. Ini kita sudah nangkep yang kira-kira bikin onar ya itu. Kita tangkap, disalahin. Kenapa kok itu enggak ini? Nah, Kok enggak ditangkap yang itu? Iya. Itu kan enggak ada yang meributkan sekarang. Oke. Oh enggak Pak, itu persoalan lain. Nah Pak. itu tadi kan Bapak Itu mengatakan gini, tadi mengatakan sebenarnya bahwa begini, kenapa kok enggak ditangkap yang sana-sana Sebenarnya ya, itu? saya ingin mengatakan bahwa mencari-cari. selalu yang ditangkap di dalam undang-undang ITE itu adalah orang-orang yang identitasnya jelas, yang bisa dicari, ditelusuri. Coba kalau yang identitasnya nggak jelas, yang anonim-anonim, Luput dari yang ITE gitu. luput dari ITE. Maka Oke. ini yang terjadi tapi akhirnya potensi menciptakan bahwa kegaduhan yang katanya Pak Arianto tadi gitu loh, Prof. kegaduhan itu Pak. ITE itu tiap hari gaduh. Sekarang nggak ada. Itu udah ditahan pun juga tetap gaduh, Pak. Oke. Sekarang Oke. kegaduhan Memang itu yang terbit itu menjadi perang kegaduhan komunikasi. antara orang yang pecinta Pak Prabowo dengan yang Ya, anti. izin Oke, Prof. Herianto Saya ingin apa, Herianto? menanggapi Itu bukan- silakan. Iya. Menarik semakin memanas ya. Ya dalam konteks tadi saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya negara kita belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Mengambil referensi pada tahun 2016, bagaimana Presiden Putin dengan Donald Trump dibuatkan seniman berbentuk mural, itu dilukis di sebuah tembok. Bagaimana Donald Trump dengan Putin itu berciuman juga. Namun lihat keadaan bangsanya merespon itu dengan bijak. Dia tidak gegabah langsung mentersangkakan senimannya. Melainkan dia membuat bagaimana diskusi-diskusi ruang saat itu. Karena dia menganggap bahwa itu sebagian buah seni dari demokrasi. Dan itu menjadi referensi kita sebenarnya. Jadi Saya kalau mungkin kita membahasakan, akan menyangga ini. sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Kita belum siap dengan belum itu. siap. Oke, kenapa? Makanya kenapa? Adindaku, kita ini adalah negara Indonesia. Ya.
bukan negara Eropa, Oke. bukan negara Amerika, yang dimana etika dan adab itu dikedepankan. Tapi kan mereka juga Pak. mengajarkan demokrasi Jadi juga, Pak. gini, kalau kita bicara berkaca pada demokrasi, ya demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang model mereka. Oke. Mereka sudah biasa tadi Pak Arianto katakan, Saya ingin untuk menanggapi, ciuman mereka udah biasa. Oke, Pak. Tapi buat kita sebagai orang Timur yang dibesarkan dengan adat Timur, Oke. ya adab dan etika Oke, Gimana, Arianto? itu Kebetulan saya juga orang Timur, Dindaku. Oke. Ini loh, Saya juga gini. orang Timur. Jadi gini, Prof. Ini kalau melanggar Demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. Betul, itu Demokrasi. menerima kritikan. Tapi Dan saya sekarang bilang, kita mengkritik. etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas, silakan. Ya. Bebas. Tapi etika itu ada, jangan sampai kebablasan. Oke. Kenapa saya katakan? Jangan membantu semua orang. Anda masih bersama kami di Dua Sisi. Kita sudah mendengar tadi paparan dari Prof. Henry dan juga Pak Arianto tadi. Saatnya nih kita berganti pemain ya Prof dan juga Pak Arianto. Kita mempersilahkan Oke, kita Bang berganti Andi pemain. untuk Herianto boleh maju ke Maju depan tadi ke udah podium kita lihat bersama ya kami. semangat berapi-apinya di depan. Oke. Oke. Selamat malam, Bang Andi. Oke, saya langsung aja nih berarti ke Herianto. Ya kan, melihat Oke. rekan Anda, kasus yang dialami oleh rekan Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini bagian dari kebebasan berekspresi, berpendapat terhadap pemerintah saat ini atau seperti apa Anda Ya. melihatnya? Itu sangat jelas untuk bagian dari ekspresi ya. Hmm. Sekarang kita masuk di tengah arus demokrasi yang hampir masuk ke 3 dekade pasca reformasi 98. Kebebasan berekspresi, berpendapat adalah sebuah fundamental, fondasi utama dalam kita hidup berdemokrasi di negara ini. Nah, namun yang menjadi ironisnya, sering dibenturkan kebebasan berpendapat ini dengan batasan-batasan norma. Baik itu hukum, moralitas yang sering ditafsirkan hanya sepihak oleh para penguasa. Dan yang menjadi fundamental perdebatan kita pada hari ini, sampai kita dipertemukan ruang publik ini, Ya. ini bukan hanya masyarakat seluruh Indonesia yang tonton, bahkan dunia hari ini. Melihat bagaimana realita bangsa kita untuk hanya Mic-nya boleh memperdebatkan lebih dekat. meme Presiden Jokowi dengan Prabowo yang dicap sebagai pelecehan oleh sebagian beberapa orang. Kalau kita menganggap ini sebuah kritikan, barangkali karena kita melihat bagaimana di latar belakangnya Jokowi dan Presiden beberapa pilpres itu berbenturan, bahkan menjadi konflik. Dan akhir-akhir ini kan menjadi harmonis, bahkan menjadi koalisi yang permanen untuk mengikat. Bahkan anak Jokowi menjadi cawapres. Barangkali ini teguran dari yang sebelumnya bertengkar, berteriak, hantam-hantaman dan sekarang menjadi kekeluargaan. Artinya kan sebuah ciuman itu sebuah harmonisasian, sebuah Jadi kedekatan. keguyuban ini yang nggak bisa diterima. Itu yang tidak bisa diterima dan ditafsirkan oleh Guyup penguasa. nggak diterima nih Bang Andi. Dan mahasiswa sekarang harus mencerdaskan seperti itu. Ya. Apakah tepat langkah mahasiswa ini mencerdaskan seperti itu katanya? Pertama-tama saya bilang, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Terima Terima kasih, kasih Prof. Adi Terima dan kasih. Arianto. Ya, jadi biar bagaimanapun kalau kita bicara hak asasi manusia, itu tetap ada saja batasan itu pasti ada. Apalagi ketika dia membuat meme itu dan dia mengupload, itu bukan bicara lagi ruang hampa. Di situ sudah melibatkan, ya pemerintah juga bisa terlibat di sana dan masyarakat terlibat di sana yang menikmati itu, ya kan? Itu ada batasan-batasannya. Kenapa pemerintah membuat undang-undang ITE itu? Karena apa? Nanti bisa berbahaya untuk kedepannya. Dan kasus ini dari Kai, ini kan nama favoritnya kan Kai kan, di X itu. Ini ada pembelajaran yang paling baik buat kita semua. Bukan Ananda, Adinda Herianto, tapi buat saya juga. Harus lebih cek dan recheck dan bijak dalam bersosmed itu. Karena biar bagaimanapun jangan sampai ini jadi proksi. Nantinya dari luar mengadu domba kita juga di situ gitu kan. Tapi saya setuju. Mahasiswa jangan dibatasi kritik. Tapi ingat kita punya rambu-rambu untuk itu. Berilah kritik, jangan sampai berhenti untuk kritik. Saya setuju harus kritik itu. Jangan dibatasi. Gimana? Oke, terima kasih. Jangan dibatasi tapi ditahan. Terus atas nama Undang-Undang ITE yang tujuannya sebenarnya bukan untuk itu, dipakailah Undang-Undang ITE pasal 35 misalnya. Oke. Pasal 35 itu adalah manipulasi informasi elektronik. Itu bukan dalam konteks seperti yang sekarang kita bahas. Itu adalah sebuah
norma untuk melindungi informasi elektronik dan sistem elektronik yang kita miliki, yang kita simpan dalam sistem dunia digital sekarang. Jadi misalnya, Nah ini secara teknis, ini udah teknis ya. Kita bicara mengenai loh ini memang seperti itu. Makanya kalau orang sudah dikatakan, tahu sebentar. Tadi gini, masalah itu sudah bicara untuk teknis dengan Loh bukan, ini bukan teknis. Kita ini bicara. Kenapa sampai 12 tahun sanksinya? Oke. Kenapa sampai 12 tahun? Masa hanya ngerubah wajah saya dirubah misalnya nanti. Itu kan juga sama manipulasi elektronik. Atau nanti presiden diubah-ubah wajahnya jadi lebih ganteng. Juga manipulasi informasi elektronik. Kenapa 12 tahun? Bukan itu. 12 tahun tuh karena ini loh. Kalau kita nyimpan informasi yang ada di laptop kita. Di sistem di kantor kita. Kemudian diambil oleh orang yang tidak berhak, kemudian direkayasa, itu bisa merugikan ekonomi kita. Jadi udah paham untuk itu. Kita makanya 12 tahun. Pak Prof itu sudah paham untuk itu. Untuk itu sudah paham kita ya. Itu udah ada orang yang memang Pak Arianto untuk masalah itu. Kita jangan nafsirin undang-undang di sini, Prof. Nggak ada yang bisa kita terima. nggak bisa undang-undang. Karena beda-beda itu penafsiran undang-undang itu. Ini bukan persoalan penafsiran undang-undang. Ini begini, Bapak, saya kasih tahu ya. Pasal 35, iya, pasal 35 itu. Bapak kan ngomong mengenai unsur. Sebentar, ini kan kita nggak akan selesai kalau ini terus debat ini terus. Pada instansinya nggak ke situ. Ke situ masuknya. Kita sudah bilang ini beda tafsiran. Titik, selesai. Sekarang pada sesi yang berikutnya apa yang perlu kita bahas ke situ. Justru kita jangan terjebak salah pada itu menafsir, terus. Pak. Salah menafsir berarti otomatis salah. Itu profesor mengatakan salah nafsir. Ini yang menafsirkan ahli, Prof. Ini akhirnya yang terjadi adalah masyarakat ini takut. Nanti takut pakai bikin meme takut AI. Tidak ada itu efek itu. Saya jamin tidak ada. Karena semua itu manipulasi informasi elektronik. Padahal bukan itu undang-undang Bukan teori yang digembar-gemborkan itu. Itu nggak ada. Silakan kita ke Bang Andi terlebih dahulu. Silakan ditanggapi boleh. Ya, jadi begini ya Dindaku. Bahwasanya memang kita ini memang jangan sampai kita mundur untuk memberikan kritik. Itulah tugas kita sebagai mahasiswa juga. Karena apa? Pemerintah ini ya jangan dibiarkan dia jalan sendiri. Ya, harus ada kritik dan kritiknya itu memang punya argumentasi yang kuat untuk itu. Jadi bukan hoax, bukan fitnah selama ini. Ya kan terjadi itu. Makanya saya bilang, saya itu tidak anti yang namanya kritik atau apa. Tapi ketika bicara fitnah, bicara hoax itu sangat disayangkan sekali. Karena itu akan terjadi yang namanya post-truth itu. Tapi Anda melihatnya seperti itu tidak? Siap. Kalau kita dari mahasiswa sangat tidak jauh dari konteks itu ya. Karena kita kritik kan terhadap kuasa. Dan kita tegas terhadap keadilan. Ketika simbol negara itu lebih dijaga ketimbang bagaimana nasib rakyat di bawah. Itu yang perlu kita pertanyakan. Apakah kuasa yang dijaga atau manusianya? Tapi kritik ini harus mengedepankan etika dan moral juga nggak kalau dari teman-teman? Ya, makanya itulah pertegasan sebenarnya. Seandainya tidak ada meme ini, ada enggak perdebatan seperti ini? Tidak ada kan? Dan itu yang dihadirkan oleh mahasiswa karena memikir jangka panjang. Inilah akibatnya ketika tidak ada batasan-batasan norma-norma yang akan ke depan. Tapi prinsipnya kan bukan menghalalkan semua cara juga ya, kan begitu. Makanya kalau kita lihat ke depan, meme ini adalah sebuah fundamental untuk bagaimana mengkritis secara tajam. Saya setuju. Di dalam meme itu konkret mengkritisi baik itu secara visual, personal maupun secara konkret. Meskipun akan ada yang tersinggung, terhina seperti itu. Pasti gini. Pasti. Karena meme ini kan banyak tafsirannya. Orang ciuman bisa saja dianggap mesra, bisa dianggap LGBT, bisa dianggap pelecehan dan sebagainya. Itu kan tafsir-tafsiran. Dan sekarang kita perdebatkan di sini adalah batasan-batasan dalam menggunakan media digitalisasi itu yang perlu dipertegas oleh pemerintah. Setuju untuk batasan-batasan itu. Kita kembali ke batasan, silakan. Kenapa ada batasan itu? Maka ada undang-undang ITE itu. Ya kan, satu, tunggu dulu, saya belum selesai. Yang belakang. Anda itu salah menafsirkan. Tunggu, saya belum selesai. Oh, yang saya bicara, ada gilirannya. Ada gilirannya. Saya lagi bicara dengan Adindaku. Baik, nanti kita kasih Anda. Saya menjelaskan ke Adindaku. Beliau menjelaskan ada nutup. Pokoknya gini, saya akan menjelaskan Adindaku sebagai apa? Sebagai penerus bangsa kita ini. Lu semua biar tidak kebablasan. Adindaku.
Gini Ya, loh, sebentar. saya setuju Anda Andi tadi berhenti dulu. Saya mengatakan mau itu. dari tadi saya belum menjawab dia. Kalau yang namanya etika, moral, semua setuju. Iya. Kalau itu memang salah, harus kita ingatkan. Iya. Setuju. Setuju itu. Tapi tidak berarti bahwa ketika orang melanggar etika Represif. itu ditahan. Oke. Ya. Karena ditahan itu berarti adalah pidana dan pidana yang besar, yang tinggi. Prof, bocoran dari Pak Haryanto tadi kan melalui sibernya itu sudah melibatkan saksi ahli, Prof. Saksinya siapa? Apakah punya apa kata gini, saya mau tanya, kalau saksinya memang dari Komdigi, saya akan hormat. Karena kami yang membuat waktu itu ada di Komdigi. Coba, karena sekarang Jadi ini menurut Prof saksi harus dari pemerintah juga? Bukan begitu. Mereka minimal memiliki yang namanya sertifikasi. Ya, karena banyak sekali saksi-saksi sekarang ini adalah langganan-langganan yang kalau untuk menjerat tersangkanya supaya bisa dipidana Tapi itu kan pakai ranahnya saksi penyidik, tertentu. Bro. Oke. Loh, saya ini udah 15 tahun loh. Oke. Di Oke. di Komdigi itu dan Ada saya tahu kok. komentar, Pak Haryanto? Sejak Ya, undang-undang ITE. mau ngomong Karena ini gitu salah silakan saja ya. Sudah ada saksi ahlinya harus dicek dulu siapa gitu kan. Karena itu tadi saksi kan bisa dibayar, kasarannya kan kayak gitu. Nah kalau tuduhan seperti itu, kita lantarkan pada Bapak sebagai profesor, kalau ngomongnya begitu apa enggak dibayar karena itu. Kan nggak bisa pakai itu. Jadi jangan pakai asumsi-asumsi seperti itu, Prof. Ini bukan asumsi, Pak. Ya saya mengatakan saksi ahli sudah Berkali-kali ada kasus-kasus Tapi kan Bapak kontroversi menyatakan bahwa itu, saksi ahli itu saksi ahli yang ahlinya dibayar. adalah orang-orang yang tidak punya Benar sertifikasi. kayak gitu. Kalau yang melalui Komdigi katanya ada sertifikat begitu ibaratnya. Maka kalau ada isu-isu besar, pakailah saksi ahli dari Komdigi. Masa nggak percaya sama Komdigi, sama pemerintahnya sendiri? Oke. Gitu loh. Nggak khawatir nanti teman-teman mahasiswa merasakan kok nggak fair ya nih. Karena pemerintah juga yang dilibatkan saksinya begitu. Saksi itu dicari yang kira-kira cocok. Gitu loh. Saksi yang dicari cocok. Iya. Itu kan Jadi Prof ini nggak percaya sama ini cyber profesor police. itu cuman kecurigaan. Iya, nggak Curiga percaya sama pada cyber ini ya. police. Saya Curiga itu pada aparat diminta, itu Pak. pekerjaannya nggak benar kali ini. Saya Ini itu nggak bagus, keliling Prof. ke berbagai Untuk diskusi di pengadilan, sini Pak. tidak Oke. bagus. Hadapi Karena sebuah Bapak itu kasus-kasus profesor yang ngomong. bermasalah Gitu. dan Oke. akhirnya Saya nggak bisa terima kayak gini. Mohon maaf ya. Intelektual Baik, ngomongnya kayak gitu. Ya, kita balik ke yang ada di meja dulu. Kita bicara ini ya. Oke, silakan Bang Andi. Anda tanggapi. Ya tadi memang ada disrupsi juga jadinya ini kan. Saya itu setuju kalau kita bicara itu, tapi kita fondasi kita, kalau kita lihat ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini, ya ini adalah presiden kita, simbol negara kita. Jelas mereka itu tetap akan memperhatikan yang namanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Apalagi mahasiswa yang sebagai nanti 2045, mereka lah pemimpin-pemimpin kita. Ya kan? Disinilah diuji adindaku semua ini. Bisa tough dan juga punya pemikiran yang kuat. Artinya tetap berkomunikasi dengan pemerintah. Jangan dimusuhi pemerintah. Ya kan? Membuat meme itu Jalin. memusuhi berarti. Kenapa? Membuat meme itu memusuhi. Nah jadi begini, untuk bicara itu adalah ekspresi anak muda. Ekspresi. Oke. Ekspresi anak muda yang mungkin itu Oke, Anda kembali di dua sisi, saya ingin ke Herianto. Herianto ini kan kita lihat ya bahwa hari ini Presiden kita, Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 kita kan begitu mesra, begitu akrab. Artinya kita bisa juga melihat dari makna yang positif. Ada politik merangkul di situ. Nah, terus ketika digambarkan oleh mahasiswa ITB ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya jelas, saya ingin mulai dan menegaskan ya, bahwa kejadian meme ini bukan hanya kejadian baru kali di dunia ini. Bahkan fenomena ini bukan monopoli untuk bangsa Indonesia. Oke. Negara-negara Mic-nya boleh demokratis, didekatkan lagi? negara-negara demokratis itu seringkali sudah menerima, bahkan menjadikan budaya untuk bagaimana pengontrolan sosial politik saat itu. Dan kita melihat ada 3 contoh, coba saya berikan sebagai referensi kita untuk melihat secara universal bagaimana kejadian-kejadian seperti ini. Yang pertama saya menegaskan pada tahun 2016, bagaimana Donald Trump dengan Putin dibuatkan mural di tembok, itu berciuman juga. Tadi kita sudah dengar itu. sudah Ya, disampaikan. saya Oke. tegaskan itu sebagai penyindiran atas bagaimana kepemimpinan yang otoriter dengan pemimpinan populis saat itu. Menandakan tentang kebijakan yang begitu mesra. Namun sikapnya, ia menjadikan bahan diskusi. Ya. Contoh yang kedua, bagaimana tahun 1979, bagaimana di Jerman bagian timur, itu dibuat mural juga di Berlin. Itu bagaimana kepemimpinan secara kolonial saat itu. Di mural, menandakan tentang kebusukan kekuasaan karena terlalu erat
kekuasaan itu. Dan sikapnya itu tidak memberatkan. Dan contoh yang ketiga, hari ini saya pertegaskan, bukan hanya pimpinan elit-elit politik atau elit-elit negara yang dibuat meme, namun pernah juga tokoh-tokoh agama, yaitu Paus Franciscus saat itu pernah dibuat meme. Nanti bisa di cross check. Ini kan menandakan bahwa bagaimana cara menyikapi negara ketika ada masyarakat yang merespon seperti meme. Karena itu sebuah teguran, sebuah kritikan menurut kami. Tapi beda dengan ini budaya timur. Ini nih. beda. Nah, sehingga dari kisah-kisah dan contoh-contoh tadi itu sebenarnya harus diambil referensi. Oh, ternyata negara-negara luar udah siap dengan kejadian-kejadian ini. Dan kita masih berdialektika, berdebat dengan ini, artinya negara kita belum siap untuk mengatur bagaimana zaman digitalisasi. Dan Anda mau tuh budaya di kita itu kayak mereka juga. Iya, kita harus siap. Karena kita bilang perkembangan globalisasi ke depan itu akan terseret bagaimana digitalisasi itu akan dipergunakan. Kampanye ke depan pasti fundamental adalah ruang-ruang digitalisasi. Meme sekarang ketik aja, Jokowi keluarin lidah, pasti keluarin lidah. Jokowi buka busana, pasti keluar busana. Ya. Itulah sekarang teknologi. Dan sikap kita sekarang perdebatan berciuman Prabowo dengan Jokowi ini adalah sebuah sikap menurut kami atas kedekatan yang sebelumnya adalah konflik-konflik. Ini sebuah respon yang tidak boleh. Makanya kan ada aturan supaya itu tidak kebablasan kan? Iya, aturan itu sama seperti Prof tadi. Aturan cuma ngelapor-lapor saja. Seharusnya kan ditindak, didiskusikan secara objektif, secara transparan, secara bagaimana ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialektika kita itu direspon secara Oke, Bang Andi. Itu mau kita sebenarnya. Ya, tidak dilapor ruang langsung dialektika itu memang harus kita tingkatkan. Tapi tetap kembali lagi, setiap hak asasi manusia itu pasti ada batasannya. Karena itulah rambu-rambu itu yang membuat kita tidak melanggar hukum. Batasannya itu disesuaikanlah dengan kekinian, dengan era yang emang sudah digital. Pasti proses itu akan berjalan, seperti itu ya. Saya setuju bahwa itu nanti akan berproses, ya. Karena memang kita ini adalah adat timur, ya kan? Adat timur itu, ya kan, satu kan menghormati orang tua juga. Bayangkan, kalau kita membuat meme seperti itu adalah orang tua kita. Bagaimana perasaan kita? Itu satu. Sebentar deh. Itu bahkan membayangkan seperti apa yang dialami oleh misalnya anaknya Pak Jokowi atau cucunya Pak Jokowi. Atau keluarga dari Pak Prabowo misalnya. Kita harus membayangkan itu. Boleh kita berekspresi itu menggunakan sosmed itu, tapi bijaklah untuk melakukan itu, ya kan? Satu itu. Dan kedua, jangan kita selalu berpandangan kepada Eropa, kepada Amerika. Cina, Amerika sudah takut-takut sama Cina sekarang. Coba bayangkan, Trump efek itu sama Cina udah nggak berlaku. Apa? 145% diturun jadi 10% sama Cina. Untuk khusus Cina, bayangkan. Artinya apa? Kita ini bangga sebagai bangsa Asia dengan modal kuat kita ada kebudayaan kita, pemikiran kita dengan adab dan etika kita. Oke. Saya gini narasi saya. Ketika negara takut terhadap meme, bukan masyarakatnya yang bermasalah, melainkan rezim kekuasaan itu yang terlalu rapuh, yang tidak menerima. Dan negara-negara luar tadi, contoh yang tadi, kenapa dia pede seperti itu? Karena dia percaya kesiapan kekuasaan secara percaya diri. Itulah yang menyebabkan dia. Sekarang rezim elit-elit kita tidak percaya diri. Makanya direspon seperti ini. Makanya represif seperti kemarin itu. Ya, jelas. Ya, kalau kita bicara represif itu sudah ranahnya dari kepolisian menilai itu. Dengan macam-macam tafsir dari mereka. Saya melihatnya aja lah untuk anak-anak muda kita ini, calon pemimpin kita. Untuk ke depan ini. Ya kan? Bagaimana kalau tidak ada remnya gitu. Saya kembalikan lagi tadi, kalau orang tua kita gimana misalnya, itu kita kembalikan itu. Coba teman-teman gini, mahasiswa ini, jangan selalu berpikiran kepada Eropa ataupun kepada Amerika. Sekarang kiblat itu pindah ke Cina. Bagaimana Cina ataupun Jepang ataupun Korea mengedepankan namanya adabnya pertama. Ya kan? Makanya mereka kuat. Negara yang paling pintar itu adalah Jepang. Kenapa? Dari kecil diajarkan tentang adab dan etika. Kita itu perlu kita contoh, ya kan? Kalau Eropa, Amerika itu negara Hollywood semua lah. Sudah selesai untuk itu. Kita kembali ke timur, bagaimana teknologi itu, ya, yang nomor satu apa? Dari Asia, dari China. Coba bayangkan, ya, ini kita agak luar konteks sedikit. Ya, perang Pakistan India, yang menang apa pesawatnya? Pesawat Cina. Ini melebar kemana-mana. Saya bukan melebar, saya memberi contoh. Saya memberi contoh bahwasanya pada Adindaku semua saya ngomong, dia tidak ngomong.
tidak berpikiran hanya Setiap saya kepada ngomong, dia ngomong. Baik. Eropa Saya dan di depan Amerika. dia ngomong, di belakang Baik. saya di depan Ya. di belakang Baik, mau kita ngomong kasih- dia ngomong. kita kasih kesempatan. Kapan Silakan. berhenti? Prof, Ini silakan. mewakili pemerintah kok, nggak beri kesempatan. Saya pada tidak rakyat. mewakili pemerintah, saya mewakili kepada bangsa Jokowi. Indonesia. Oke. Iya, Oke, udah. Prof, Oke. silakan. Apa yang Gini Anda loh, sampaikan? melanggar adat, melanggar norma itu sanksinya adalah bukan ditahan. Itu yang harus dicatat. Sanksi bukan sanksinya bukan harus ditahan. Lalu Karena apa? kalau ditahan Sanksinya itu apa? adalah Itu sudah kali kelima loh Prof menyampaikan itu. Makanya sanksinya adalah ya kita kecam dengan pernyataan bahwa Anda itu tidak sesuai dengan norma-norma Indonesia. Oke. Seperti itu. Oke. Itu namanya mengajari orang, mendidik orang untuk supaya mengetahui tentang norma-norma kesusilaan dan sebagainya atau katakanlah norma-norma adat, agama dan Baik, lain-lain. baik. Oke. Tapi jangan lalu kemudian ditahan. Ditahan itu persoalan hukum. Oke. Hukum itu Meskipun harus tadi ada sudah sampaikan yang tadi juga namanya Prof sudah dibahas, ini kan persepsi kan masalahnya kan? bukan persepsi. Loh, kan tadi ini bilangnya ini persepsi. kebiasaan ingin menahan tadi. Mohon maaf, Pak. Coba Oke. dengan Saya tidak menahan setuju. itulah akhirnya kita lalu Harus ditahan persepsi menjadi bahwa alasan Kita nggak ulang lagi ya. itu Kita memang nggak ulang dipakai lagi. untuk membungkam padahal tujuannya bukan untuk Ditangkap itu. poinnya. Yes, Baiklah yes. poinnya. Saya tidak setuju dengan kalimat kok ditahan. Ditahan itu adalah bagian daripada proses hukum yang berlaku, Prof. Iya. Jadi bukannya kita itu ingin menahan. Iya, makanya itu Selesaikan jangan digembar-gemborkan mengenai bahwa proses hukum sampai kenapa melanggar detail-detailnya. susila kok ditahan. Ini kan Oke. dikaitkan Tahan. dengan agama, melanggar agama. Itu nggak benar melanggar itu. etika dan Terima kasih, sebagainya. Itu nggak ada hubungannya Oke, dengan terima tahan kasih, Prof. menahan. Kalau ada pelanggaran etika, Oke, tidak ada maka hubungannya dengan kita tahan menahan. lawan dengan Karena durasi baik. kita Cukup, singkat. Prof. Oke. Mengingatkan Kalimatnya Silakan itu ditanggapi. Tidak ada ditahan, hubungannya dengan saya tahan nggak bisa menahan. terima Silakan, itu. Bang Andi. Ya, Kasihan begini. rakyat kalau cuma di Ya, Pak Arianto kita tahan Provokasi. sebentar. Kita ke Oke. Bang Andi. Baik. Ini sudah masuk ke ranah-ranah hukum, memang saya bukan expertise untuk masalah ranah hukum. Ya, Pak Arianto itu. expertise-nya Ya kan aja. expertise adalah beliau. Betul. Ya. Ya proses-proses itu diserahkanlah kepada penegak hukum untuk itu. Yang penting ini adalah Justru penegak hukum itu kadang-kadang keliru, Sebentar, maka Prof. Boleh Ini saya durasi kita bicara? sudah habis. Boleh saya gitu loh. bicara? Oke, Prof. Durasi kita sudah habis. Baik, silakan. Ya kan boleh saya bicara. Jadi intinya gini, ini adalah pembelajaran yang terbaik buat kita. Saya setuju, kita ada proses nanti itu anak-anak muda itu akan berkembang, akan lebih hebat pada 2045. Jangan memupus cita-cita mereka dengan hal-hal yang tidak ada kompetensinya. Oke. Baik. Kita dukung Baik, terus mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Oke. Hidup mahasiswa. Oke. Boleh ke depan semua narasumber kita. Durasi memang sangat terbatas ketika kita berbicara soal Pak Arianto dan juga Bang Andi bisa bergabung. undang-undang ITE, kebebasan berpendapat, berbicara dan berekspresi ini memang pembahasannya harusnya sangat panjang. Ya. Bu. Tapi durasi kita hanya 1 jam. Oke. Akan selalu kontroversi. Baik, itu yang bisa kita hadirkan pada malam hari ini di Dua Sisi. Akhir kata ya, saya Arif Fadil dan Aditya Nugroho, kami pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.